Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas TI 21A2 dengan NIM 210103064. Di sini saya akan membawakan demo program serta demo alat dari sistem monitoring energi listrik menggunakan ESP32 dan sensor PZM004T berbasis Node-RED. Di sini saya memakai Arduino IDE untuk memprogram ESP32 serta menjadi compiler dan juga menjadi perantara untuk mengupload program ke ESP32. Bisa dilihat di sini adalah library dari ESP32 seperti wifi.h, HTTP client, Arduino JSON serta PZM004T sebagai library dari sensor PZM. Di sini untuk inisialisasi kita menggunakan WiFi dengan SSID bernama Ardian dan juga password 1-8. Lalu di sini terdapat endpoint yang dimana nanti akan terhubung dengan Node-RED. Untuk IP ini didapatkan dengan IP config di CMD. Setelah itu, di sini kita akan mendefine untuk pin RX dan juga pin TX dari sensor PZM004T. Untuk pin RX akan dihubungkan dengan pin 16 di ESP32 dan pin TX dihubungkan ke 17. Di sini ada program void setup yaitu berfungsi untuk menghubungkan ESP32 dengan komponen-komponen lainnya seperti relay dan juga sensor PZM004T. Lalu terdapat void loop yaitu perulangan di mana sensor akan secara terus-menerus membaca daya arus yang masuk, lalu akan dikirimkan ke endpoint dengan Node-RED dengan protokol HTTP. Di sini ada volt, current, power, dan juga energi. Di sini untuk parameternya sendiri akan diparse dalam bentuk JSON dengan body. Lalu setelah diparse dalam bentuk JSON, maka hasil pembacaan akan diupload ke endpoint Node-RED menggunakan protokol HTTP POST. Setelah itu di sini ada fungsi untuk control relay, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan dan juga menarik status dari relay tersebut. Di sini Node-RED akan berfungsi sebagai backend di mana akan menerima status dari relay tersebut. Apabila status yang dikirim menggunakan JSON adalah on, maka relay akan hidup. Dan apabila off yang dikirim, maka relay akan tertutup sehingga tidak teraliri arus listrik. Program ini akan delay selama 10 detik untuk efisiensi operasionalnya. Lalu di sini terdapat Node-RED. Node-RED ini bekerja sebagai backend di mana akan berperan untuk mengolah data serta mengirimkan data ke database. Di sini ada fungsi untuk mengirim data hasil pembacaan ke database. Ini adalah node functionnya dengan insert to SQL, insert ke tabel sensor data, sensor underscore data. Data yang dikirim merupakan data hasil pembacaan berupa current, energi, volt, dan juga power. Setelah data hasil pembacaan dikonfirmasi oleh node function, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel yang telah dipersiapkan, yakni tabel sensor underscore data. Setelah itu ada fungsi lain di mana bekerja sebagai pemarse data atau pengolah data. Yang pertama adalah data real time. Selanjutnya ada data harian dan juga data bulanan. Node function ini terbagi menjadi dua, yakni untuk mengambil data dari SQL atau dari database dan juga pemrosesan data. Jadi terbagi menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama ini adalah mengambil data dari database, dan yang fungsi ini adalah untuk memparse data atau pengolahan data. Ini adalah pengolahan data secara real time. Selanjutnya ada endpoint yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pembacaan tersebut atau hasil data tersebut ke front end. Lalu di sini ada data harian. Nah, ini masih sama, mengambil data dari database. Lalu di sini node function yang kedua akan mengolah data tersebut, di mana data tersebut akan mengambil
data harian atau data selama 1 hari disum kemudian dijadikan nilai total, sehingga nanti frontend akan menampilkan nilai dalam 1 hari ini dibagi menjadi beberapa jam. Jadi data yang tampil ialah data selama 2 jam. Jadi 2 jam dalam 24 jam. Dan yang terakhir adalah bulanan. Bulanan ini adalah fungsi untuk memparse data atau mengolah data selama 1 bulan dalam kalkulasi per hari. Jadi yang ditampilkan adalah masing-masing harinya. Selain data tersebut, di sini juga terdapat untuk get relay status atau mendapatkan status dari relay. Di sini terdapat relay 1 sama 4 di mana masing-masing memiliki statusnya sendiri seperti on dan juga off. Jadi, ketika nanti status yang dikirim adalah on, maka normally open akan terbuka sehingga alat-alat rumah tangga akan teraliri listrik. Dan juga sebaliknya, apabila normally close tertutup, maka nanti alat-alat rumah tangga akan terputus dari daya listrik. Jadi seperti itu. Untuk database di sini saya menggunakan nama PZM dengan satu tabel utama, yaitu tabel sensor underscore data. Di tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom ID, timestamp, lalu voltage, current, energy, dan juga power. Selanjutnya di sini saya menyiapkan front end sendiri, yaitu dengan dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Di mana yang pertama akan mendapat greeting, lalu terdapat status, cuaca, waktu, dan juga lokasi. Lalu terdapat control panel, amount yang berfungsi untuk biaya, lalu terdapat pembacaan parameter listrik seperti energi, arus, daya, dan juga tegangan. Lalu terdapat navigasi seperti details. Pada details ini terdapat 3, dibagi menjadi 3 pembacaan, yakni pembacaan real time, bulanan, dan juga harian. Di sini terdapat masing-masing chart seperti parameter pembacaannya, yakni tegangan, arus, daya, dan juga energi. Di sini juga terdapat button untuk mendownload report PDF selama 7 hari. Terdapat 3 pembacaan, yakni pembacaan real time, harian, dan juga bulanan, di mana masing-masing pembacaan akan menampilkan data dalam kurun waktu tertentu. Untuk pembacaan harian, di sini akan menampilkan data dalam bentuk format beberapa jam, yakni secara 2 jam sekali. Jadi selama 24 jam dibagi menjadi 2 untuk menghemat atau mengefisiensi chart tersebut. Lalu terdapat bulanan, di mana nanti akan memparse atau mengolah data selama 1 bulan, yakni selama 1 sampai tanggal 30 atau 31. Data akan tertampil. Untuk download report sendiri di sini ada header, yakni judul, ETD atau estimated, lalu status, waktu pemakaian, summary, dan juga ringkasan parameter atau ringkasan penggunaan. Lalu terdapat grafik juga. Untuk grafiknya sendiri ini adalah grafik KWH dan juga nanti ada biaya. Untuk report bisa di-download dan juga ini ditampilkan dalam 7 hari. Untuk format pelaporan akan diambil data dalam 7 hari. Selanjutnya di sini terdapat alatnya, yakni terdapat 3 lampu LED, 1 terminal, 1 MCB, sensor PZM, relay 4 channel, dan ESP32. Untuk ESP32 sendiri saya menggunakan extension board. Lalu di sini terdapat sensor PZM 004T dan juga relay 4 channel yang masing-masing terhubung dengan 1 beban listrik. Di sini terdapat MCB yang dimana berfungsi sebagai pemutus aliran listrik apabila terjadi konsleting. Untuk demo programnya sendiri atau demo alatnya, kurang lebih ini masing-masing beban akan terhubung dengan tombol yang ada di front end.
Apabila tombol ditekan, mengirimkan status on, maka beban akan teraliri arus listrik, sehingga lampu akan menyala. Tombol ini diberi delay selama 10 detik agar tidak zombie atau looping secara terus-menerus, sehingga menyebabkan lag pada sistem. Setelah parameter terbaca oleh sensor, maka akan dikirimkan langsung ke Node-RED, dan Node-RED akan berfungsi untuk menyalurkan data tersebut memasukkannya ke dalam database MySQL. Sehingga apabila nanti dimatikan semua, maka untuk arus dan juga daya akan set ke 0 atau berkurang. Untuk pembacaannya sendiri juga diberi delay selama 10 detik untuk efisiensi program dan juga operasional. Dan di sini apabila mati semua, maka untuk parameter akan tidak terbaca, jadi nilainya atau value-nya akan berubah menjadi 0. Sekian demo program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.